Orang waktu pas ngambil dulu, saya nungguin dari jam 11, itu dia baru datang jam 4 sore. Akhirnya saya tes DNA segala macam, dan hasilnya keluar dengan lembaga yang kredibilitas yang tinggi, yang bukan saya milih doang, gitu loh maksudnya ya. Jadi pilih lah yang mana yang suka gitu kan. Dan akhirnya itu bisa terjawab kalau saya ya difitnah gitu. Bahkan kalaupun waktu itu hasilnya anak saya juga ya saya besarkan, saya itu susah aja. Iya ya? Iya. Orang banyak duit. Apa-apa itu urusan dia. Dia mau hilangkan bukti, dia mau mengadakan bukti, itu kan nanti urusannya di kepolisian. Saya nggak mau urus sama emosinya dia. Saya udah capek sama dia, capek dengan semua emosinya dan namanya itu cukup ya. Waktu kejadian 2019, waktu setelah preskon dia ngasih lihat bukti dan meminta maaf itu, setelah itu kan drama di sosmednya segala macam, sampai mantan suaminya nelfon saya, ada buktinya, kita tolong. Karena mantan suaminya waktu itu takut anaknya, karena ada anaknya sama mantan suaminya satu lagi. Kita tolong, sampai saya telepon Ferninya mau bunuh diri, kan dia ada posting di Instagramnya itu dulu. Kalau lu boleh cari di Instagram, jangan begitu, mau bilang lu bisa berubah, lu bisa perbaiki diri, jangan bunuh diri, lu punya anak lu. Jadi saya capek dengan permainan emosi ini. Makanya saya bilang, saya nggak peduli ya, maksudnya dia takut, dia berani, dia apalah terserah ya, itu hak dia dan bukan urusan saya. Yang saya peduli, saya lapor, saya tunggu penyelidiki, saya support dengan bukti-bukti, saya mau lihat terdakwa atau enggak. Dari sekarang saya sudah maaf. Nah, saya dari waktu kejadian dulu itu saya kalau ngomong saya nggak pernah tidak sesuai hati, saya maaf. Orang tuh jadi berspekulasi. Satu, berarti Denny dulu ada kerjasama dong sama rumah sakit. Rumah sakit memang bisa dibayar. Terus kemudian spekulasi bahwa saya takut untuk tes DNA kedua karena saya ada main dengan rumah sakit. Itu kan udah arahnya udah gak bagus. Saya kan sekarang udah punya istri, udah punya mertua. Kalau dulu sendiri, saya dititipin istri saya. Itu kalian kalau ngikutin Instagram gue masih tahu. Bapaknya itu nitipin gue, istri saya ke gue. Itu air mata gue menjadi saat dia ngomong, tolong jaga baik-baik. Itu saja. Kalau kamu udah gak cinta, balikin ke saya, gak usah marah-marah. Sedangkan saya dikasih tanggung jawab seperti ini, terus kemudian masa lalu saya terus datang menyerang saya, terus saya nggak bisa bersikap gitu. Saya harus terus dengan saya kasihan. Saya nggak kasihan sama perasaan bapaknya istri saya, mertua saya, mama saya, istri saya. Saya pikir nggak bisa lagi lah, harus diselesaikan dengan benar dengan jalur. Jalur sendiri dia sebenarnya menunjukkan jiwa yang besar. Cuma namanya perempuan dia kepikiran. Jalur itu nggak pernah tidur jam 10 lebih dari jam 10 malam. Kadang-kadang gue melihat dia sendirian, dia nyari informasi, terbaru dari berita kalian sampai jam 2 pagi. Saking dia tuh khawatir suaminya kenapa-napa. Makanya sempat gue bikin di Instagram kan gue negur. Gue bilang tolong buat teman-teman wartawan, bukan pengen musuhan sama kalian. Istri kalau ketika istri bilang maaf ya kurang nyaman, jangan terlalu dipaksa. Karena ini masalah bukan masalah istri, ini masalah saya. Ini yang membuat saya akhirnya merasa saya harus melakukan sikap kan dari masalah ini. Karena akhirnya kena nih. Bayangkan Pak siapa itu yang gak ada urusan sama saya, ini tanya-tanya masalah ini kan. Saya juga malu juga gitu loh. Kita kan maksudnya kita punya relasi juga. Lama-lama gak mau dekat sama gua, gak mau aku dekat sama Densu. Nanti aku ditanya-tanya yang bukan urusanku.
udah luka, jadi luka tersendiri, udah luka. Cuman aku kan udah bilang aku maafin ya, ini bukan masalah perasaan luka atau tidak luka, kan sudah dimaafin. Ini masalah solusinya apa, bos? Lo mau tes DNA? Ayo. Yang pertama berarti salah dong. Kita buktiin dulu nih. Wah, jangan kayak gitu lo. Tes DNA kalau lo berani. Gua tes DNA ya. Tanpa buktiin yang pertama, boleh. Sini masuk penjara berani nggak? Kalau yang kedua salah. Kalau berani, bikin perjanjian, surat, kita berangkat tanpa ada urusan kepolisian. Masuk dong. Kalau nggak ujungnya di mana? Tes ketiga, keempat, kelima buat apa? Satu, kredibilitas rumah sakit aja lu bisa pertanyakan. Ini rumah sakitnya RSCM, lembaga Eijkman di bawah RSCM ini aja masih belum bergerak. Saya belum tahu nih ke depannya. Kalau saya sebagai pimpinan ya rumah sakit ya, kredibilitas saya dipertanyakan ya. Oh, saya bergerak. Karena kita bicara satu institusi besar yang udah berdiri dari tahun 1880-an. Ini ada nilai sejarahnya di situ, dan kita milih itu tempat bukan milih-milih main milih-milih aja gitu loh. Buset deh, itu prosedurnya. Saya harus datang bersama saksi jam sekian untuk diinterview dulu. Pihak sana juga sama. Saksi harus bertanda tangan, dan saksi adalah harus dari perwakilan keluarga. Harus ada hubungan keluarga. Ngambilnya harus bareng-bareng. Kalau nggak bareng-bareng nggak dikasih. Orang waktu pas ngambil dulu, saya nungguin dari jam 11, itu dia baru datang jam 4 sore. Ngegantungin, dokternya tidak mau kasih. Di stempel pakai lu tahu lilin, itu amplopnya. Dan lu nggak boleh buka sebelum lu sign semuanya, approval, kedua saksi, approval, udah kayak pengadilan. Mereka cabut, baru lu boleh buka. Mama itu udah bilang dari dulu, kau tuntut, kau itu terlalu kasihan.